Sama-sama pelanggaran prokes, beliau didenda 50 juta. Tukang bubur 5 juta, anggota DPRD 500.000, dan Kades didenda 48.000. Apakah kamu mau menerima ini sebagai fakta keadilan? Aku mau. Tidak mau. Kamu? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan PJJ ataupun belajar PPKN di pagi hari ini. Kalau di Bogor, di rumah saya ini mendung nih karena semalam hujan semalaman, deras banget. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, kelas 11 IPA 2, mari kita mulai PJJ kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kameranya belum nyala, Valian kameranya dinyalakan. Kemudian Damar, kamera zoomnya dinyalakan Damar. Kemudian Dava, kamera zoomnya dinyalakan. Oke, silakan Adel. Silakan yang mau ambil minum nggak apa-apa, sambil ambil minum aja. Khawatir kamu kecapean kan. Silakan yang mau ambil minum. Ya. Saya akan absen dulu. Sekarang tanggal 10 bulan 8. Adel ada, oke. Nisa? Hadir, Pak. Nisa ada. Sila? Hadir, Pak. Sila ada, oke. Damar? Ini Damar. Damar, kamu ini sakit apa tidur nih, Damar? Damar dari tadi tidak menjawab-jawab. Kemudian Dava Putra, Daput, halo. Nih Damar sama Dava tidur apa kemana nih? Dava, Damar. Dinara? Hadir, Pak. Dinara ada, oke. Dwinayoko? Hadir. Dwinayoko ada. Aya? Hadir, Pak. Aya ada, oke. Faye lagi vaksin, izin. Nuna? Hadir, Pak. Nuna ada. Ivan ada. Hisham? Hadir, Pak. Hisham ada. Humaira? Ada, Pak. Humaira ada, oke. Iqbar? Hadir, Pak. Iqbar ada. Izat? Hadir, Pak. Izat ada, oke. Kate? Hadir, Pak. Kate ada, oke. Kevin? Hadir, Pak. Kevin ada. Obi? Hadir, Pak. Obi ada, oke. Abdur Raffi? Hadir, Pak. Oke. Faris? Hadir, Pak. Faris ada. Gaza? Hadir, Pak. Gaza ada. Raffi? Nabi Raffi? Ada, oke. Nadim? Hadir, Pak. Nadim ada. Rahmat?
Hadir. Ahmad ada. Zaki. Ada, Pak. Zaki ada. Nahla. Hadir, Pak. Nahla ada. Naura. Hadir, Pak. Naura ada. Oke. Nimas. Nimas ada. Ya. Anin. Hadir, Pak. Anin ada. Oke. Raina. Raina ada. Raihan. Hadir, Pak. Ada. Raihan tadi kemana? Tadarus. Ketiduran, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa sih. Besok hari Kamis lebih pagi lagi ya, jangan sampai ketiduran lagi Raihan. Kemudian Rania. Hadir, Pak. Rania ada. Sipa. Sipa izin. Zaki. Hadir, Pak. Zaki ada. Valian. Hadir, Pak. Valian ada. Aska. Hadir, Pak. Aska ada. Oke. Ya, hari ini kita akan mulai masuk ke materi intinya. Silakan dibuka dulu buku paketnya, halaman 15. Silakan dibuka buku paketnya, halaman 15. Ayo diambil dulu buku paketnya, halaman 15. Silakan dibuka. Oke, Ivan, silakan. Silakan dibuka buku paketnya halaman 15. Kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, jadi kita hari ini akan melihat hak dan kewajiban warga negara itu diatur enggak di Pancasila, ada enggak di Pancasila. Nah, kita akan lihat. Hari ini kita akan menggunakan model project based learning. Project based learning itu adalah saya akan mengajak kamu membuat project, membuat sebuah proyek atau membuat sebuah video yang memang harus dilakukan terkait hak pelanggaran HAM. Nah, karena ini bentuknya proyek, jadi jangka waktunya panjang. Ingat sekali lagi kita hari ini menggunakan model project based learning. Nah, ini saya akan kasih lihat di Google Classroom. Siapa yang tadi malam sudah ngecek Google Classroom-nya? Ini sudah saya upload tadi malam. Ini anggota GCR-nya baru ada 31 orang. Baru ada 31 orang yang join atau gabung di Google Classroom. Ada yang belum join. Nah, di GCR ini materi kita hari ini sudah saya upload, substansi hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini juga ada proyek yang harus kamu isi, yang harus kamu lakukan. Ini mencari nilai keterampilan. Jadi hari ini kita hanya mencari nilai keterampilan. Karena ini proyek, maka waktunya tidak sekarang harus selesai. Tapi saya kasih waktu sampai tanggal 31 Agustus. Masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Apa Pak yang harus dilakukan? Nah, yang harus kamu lakukan adalah pertama, pilih salah satu sejarah kasus HAM di bawah ini. Ada kasus Tanjung Priuk, terbunuhnya Marsina, terbunuhnya wartawan Udin, peristiwa Aceh, peristiwa 98, peristiwa Timor Timur, kasus Ambon, kasus Poso, ataupun bom Bali. Kamu pilih salah satu. Misalkan Zaki memilih peristiwa 98. Nah, kamu cari tuh di internet tentang peristiwa 98. Boleh dari internet, boleh dari buku paket.
Nah, kalau sudah dapat sejarahnya, jalan cerita kasus itu bagaimana, endingnya bagaimana, kamu bacakan. Dibaca aja, tetapi sambil direkam. Minimal 1 menit. Jadi paling sedikit 1 menit durasinya. Kalau di bawah 1 menit, misalkan hanya 50 detik, itu nggak saya nilai. Kemudian menampilkan wajah. Kalau sudah, di-upload ke GCR, ke sini. Jadi, ini adalah tugas individu keterampilan. Kenapa saya melakukan ini? Pertama, untuk melatih gaya retorika, gaya berbicara kamu. Mungkin ada yang masih belum percaya diri ataupun masih malu berbicara. Nah, ini untuk latihan berbicara. Karena nanti ketika kamu kuliah, itu sama dosen pasti akan selalu presentasi ataupun akan selalu memaparkan makalahnya. Itu yang namanya retorika. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas psikomotoriknya atau keterampilannya? Mohon maaf Pak, tadi saya masuk GCR Pak. Oke, nanti kodenya saya akan kasih, masih ada. Jadi, kamu nanti harus memilih salah satu dari 9 kasus ini. Kemudian kamu ceritakan sambil direkam. Wajahnya kelihatan ya, jangan sampai nggak kelihatan. Nah, kita akan kembali lagi. Jadi itu yang disebut dengan project based learning. Jadi murid melakukan atau membuat sebuah proyek. Nah, nanti kumpulan video kelas 11 IPA 2, itulah yang disebut dengan portofolio. Portofolio itu artinya kumpulan proyek dari murid-murid. Jadi tidak hanya kelas ini, ada juga kelas 11 IPA 3, IPA 1 pun nanti akan melakukan hal yang sama. Nah, kumpulannya, semua kumpulan video-video itulah yang disebut dengan portofolio. Nah, ini GCR-nya. Yang belum join, silakan join. Kelas 11 IPA 2, 7E BALQZ. Silakan yang belum join ke GCR. Oke, kalau sudah silakan semuanya berdiri. Ayo, kita akan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan PPK atau karakter nasionalisme. Ayo semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Karena hari Selasa depan adalah tanggal 17 Agustus. Ayo semuanya berdiri dan mikrofonnya dibuka. Semuanya nyanyi, mikrofonnya dibuka. Ikutin yang ada di screen sharing. "17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka." Terima kasih. Nah, ini termasuk PPK nasionalisme. Jadi bagaimana guru atau saya mempersiapkan jiwa-jiwa atau semangat nasionalisme tetap tumbuh di generasi muda saat ini. Karena saya yakin nasionalisme itu harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga bisa-bisa hilang, terlindas oleh semangat ataupun oleh modernitas. Makanya tetap harus dijaga. Nah, sekarang kita akan mulai masuk
terkait dengan substansi hak dan kewajiban di Pancasila. Coba saya mau nanya nih ke Aska. Aska. Ya, Pak. Aska, menurut Aska Pancasila masih dibutuhkan nggak oleh masyarakat Indonesia saat ini? Masih, Pak. Gimana Aska? Masih, Pak. Kenapa masih? Kalau menurut saya kan Pancasila itu sebagai landasan kehidupan kita kan sebagai warga negara Indonesia. Oke, mantap Aska. Saya tulis dulu nih. Aska, saya tandain. Sip. Ya, betul. Aska menganggap Pancasila itu sebagai dasar. Dan memang itu jawaban yang benar. Jadi, Pancasila tidak hanya lip service ataupun hanya omongan aja Pancasila, tetapi harus betul-betul dijadikan fondasi atau dasar dari negara. Ibarat sebuah rumah, kalau fondasinya kuat, maka rumah itu akan kokoh. Gedung Burj Khalifah yang tertinggi di dunia, itu fondasinya sangat-sangat dalam dan sangat-sangat kuat. Makanya dia bisa menjadi gedung tertinggi di dunia. Nah, sama negara Indonesia yang multikultural ini bisa kuat, bisa kokoh karena ada Pancasila. Nah, ternyata Pancasila itu hanya ada di Indonesia saja. Kalau di negara Tiongkok ada yang namanya Sanminchui. Jadi dasar negaranya namanya Sanminchui. Kalau di negara Arab Saudi, dasar negaranya adalah Al-Quran dan Hadis. Kalau di Amerika Serikat, dasar negaranya adalah kapitalisme dan liberalisme. Kalau di Korea Utara, dasar negaranya adalah komunisme. Nah, itulah yang membedakan Pancasila dengan negara-negara lainnya. Karena memang negara Indonesia yang bisa merangkul beraneka ragam suku, bangsa, agama di Indonesia. Bayangkan saja negara Myanmar. Negara Myanmar itu dia tidak mau merangkul etnis Rohingya. Padahal itu yang namanya Rohingya lahirnya di negara Myanmar. Dia dari kecil tinggal di sana, tapi tidak diakui oleh negaranya. Berarti negara Myanmar belum bisa menerima keanekaragaman. Contohnya lagi di Amerika Serikat. Mungkin kamu pernah ngedengar adanya diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Makanya di Amerika Serikat waktu awal tahun 2021 ataupun akhir tahun 2020 itu ada demo besar-besaran. Karena ada orang kulit hitam yang mati karena dipiting ataupun lehernya dicekek oleh oknum kepolisian Amerika Serikat, sehingga masyarakat demo untuk menuntut hak-hak yang meninggal tadi. Nah, di Amerika Serikat yang negara modern aja itu belum bisa menerima keberagaman. Nah, di Indonesia, alhamdulillah dari zaman tahun 45 sampai sekarang kita bisa menerima perbedaan. Baik berbeda warna kulit, berbeda bahasanya, kemudian berbeda agamanya, kita bisa menerima. Jadi Pancasila itu masih dibutuhkan. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu ada 3. Ini pasti keluar nih di soal ulangan harian. Ada yang namanya nilai dasar atau nilai ideal. Nilai dasar itu artinya nilai universal yang tidak hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia pun ada. Contohnya nih, apabila ada orang yang dibunuh, berarti sudah terjadi pelanggaran HAM. Di Indonesia, itu yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Di Amerika Serikat pun sama. Di Afrika Selatan pun sama. Di Inggris pun sama. Di Australia pun sama. Jadi itu yang disebut dengan nilai dasar. Nilai ideal. Jadi hak dan kewajiban itu sama. Contohnya, orang ingin bekerja untuk bisa menghasilkan uang. Itu namanya hak. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia pun sama.
Itu yang disebut dengan nilai ideal atau nilai dasar. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu terkait dengan undang-undang. Misalkan kayak undang-undang Omnibus Law itu termasuk nilai instrumental. Kemudian undang-undang dasar itu termasuk nilai instrumental. Sampai tata tertib sekolah itu termasuk nilai instrumental. Nah, yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis itu artinya nilai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan Valian, misalkan Valian lagi naik bis. Valian naik misalkan dari terminal Blok M, duduk naik busway. Sampai di Bundaran Senayan ada ibu-ibu yang sudah tua berdiri di depan Valian. Kemudian Valian berdiri mempersilakan ibu-ibu itu duduk. Silakan Bu, duduk Bu, saya biarkan berdiri. Nah, berarti Valian sudah menerapkan nilai praksis terkait dengan Pancasila. Contohnya lagi misalkan Damar, misalkan Damar lagi sakit. Kemudian dijenguk oleh Dava. Misalkan Damar lagi sakit, kemudian dijenguk oleh Dava, membawakan buah, membawakan biskuit. Nah, berarti Dava sudah menjalankan nilai praksis di Pancasila. Itulah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai ini akan keluar nih di ulangan harian. Makanya akan saya bahas lebih detail lagi. Ini adalah hak dan kewajiban warga negara yang memang sudah diatur di dalam sila-sila Pancasila. Coba saya mau nanya ke Hisham. Iya, Pak. Ya, sila ke-1 bunyinya gimana? Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara mengakui keyakinan warga negara Indonesia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sehingga Indonesia itu mengakui 6 agama. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, umat beragama ini itu diakui oleh negara. Mereka mau melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya akan dilindungi, akan diperbolehkan. Misalkan umat Islam melakukan sholat, itu harus diperbolehkan, harus dilindungi. Karena itu merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap agamanya. Ataupun misalkan umat Kristen ingin mengadakan Natalan, silakan diperbolehkan, jangan dilarang. Nah, berbeda kasus di saat pandemi ini. Kalau di pandemi ini, kenapa pemerintah melarang ada kerumunan, kayak misalkan ada perayaan Natal, ataupun ada mudik, tradisi mudik itu dilarang, karena untuk meminimalisir adanya penyebaran virus COVID-19. Contohnya lagi, misalkan ada orang Yahudi. Nah, agama Yahudi kan nggak diakuin tuh di Indonesia. Berarti orang Yahudi itu dia tetap bisa beribadah sesuai dengan agamanya, tetapi tidak bisa mendirikan ataupun membuat rumah ibadah yang banyak di Indonesia, karena yang diakui baru 6 saja. Kayak gitu. Itu yang termasuk hak dan kewajiban warga negara yang ada di sila ke-1. Yang berikutnya saya mau nanya ke Dinara. Iya, Pak. Oke, sila ke-4 bunyinya gimana, Dinara? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Oke, dinarasi. Saya itu dulu. Ya, jadi di sila keempat ini berarti pemerintah betul-betul melindungi hak-hak politik warga negaranya untuk musyawarah ataupun untuk memilih, untuk dipilih. Nah, kelas 11 IPA 2 yang sudah umur 17 tahun dan sudah memiliki KTP, maka boleh ikut pemilihan umum. Misalkan memilih presiden, memilih bupati, memilih gubernur, ataupun mencalonkan diri. Itu boleh, itu diatur oleh undang-undang. Oh iya, Adel, maaf baru saya balas. Untuk tugasnya memang dibaca aja, nggak harus dihafal. Jadi untuk tugas keterampilannya dibaca aja, nggak usah dihafal. Nah, ini hak dan kewajiban warga negara yang ada dalam nilai instrumental. Jadi kalau nilai instrumental yang harus kamu ingatin adalah nilai yang ada di peraturan di Indonesia. Misalkan ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini saya ambil 3. Kalau di buku paket ada sekitar 10. Ada pasal 27 ayat 1 dan 3 yang membahas hak dan kewajiban warga negara. Ada pasal 28E ayat 1 yang membahas tentang hak warga negara. Kemudian ada pasal 30 ayat 1. Nah, nilai instrumental ini berarti terkait dengan aturan. Kayak misalkan undang-undang KPK itu termasuk nilai instrumental. Sampai peraturan sekolah itu termasuk nilai instrumental. Oke. Tadi Dinara, sekarang saya mau nanya ke Raina. Raihana. Mana nih Raina nih? Raina. Ya udah, saya ganti ke Nahla. Iya, Pak. Ya, Nahla, wajahnya kasih lihat dulu Nahla. Oke, saya mau nanya nih. Apa contoh nilai praksis? Nilai praksis itu nilai nyata. Contoh nyata dari hak dan kewajiban warga negara yang ada di sila ke-1. Contoh nyata pengamalan sila ke-1 apa? Mungkin setiap agama di Indonesia punya tempat ibadahnya masing-masing, Pak. Oke, mantap Nahla. Saya tandai dulu nulis. Oke, Nahla sudah menjawab. Contohnya betul kata Nahla. Misalkan umat Islam boleh mendirikan masjid. Karena itu merupakan hak dari umat Islam. Kemudian umat Kristen boleh mendirikan gereja. Kemudian umat Hindu, umat Buddha, ataupun Konghucu boleh mendirikan tempat beribadah. Itu salah satu contoh nilai praksis ataupun nilai nyata yang ada di Indonesia. Nah, tetapi yang harus kamu ingat, ada aturannya. Makanya sering terjadi konflik atau permasalahan karena kadang-kadang di sekitar daerah itu mayoritas Islam. Ternyata dibikin gereja. Contohnya nih. Nah, yang datang itu orang-orang dari jauh-jauh. Nah, itu yang biasanya sering terjadi konflik. Makanya ada aturannya terkait dengan pendirian tempat ibadah. Tidak sembarangan. Mau mendirikan masjid, mendirikan gereja harus ada aturannya. Memang tidak dilarang, tapi ada aturannya. Ya. Oke, bagus Nahla. Yang berikutnya saya mau ke Iqbar. Iya, Pak. Iqbar, contoh nyata nilai praksis dari pengamalan sila kelima apa? Sila kelima, contoh nyatanya. Contoh nyata dari ini ya, Pak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nyatanya apa?
kalau semua rakyat Indonesia itu berhak memiliki kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal gitu, Pak. Oke, bagus ya. Iqbar, saya tandai dulu sih. Ya, betul kata Iqbar. Sila kelima itu lebih ke arah peran pemerintah untuk melindungi hak dan kewajiban. Contohnya nih, sekarang lagi gencar-gencarnya vaksinasi untuk pelajar. Vaksinasi ini diberikan oleh negara secara gratis. Yang namanya gratis berarti masyarakat Indonesia itu silahkan datang tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tujuannya apa? Agar masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi di Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan sekarang sudah mulai melakukan vaksinasi secara massal. Nah, itu salah satu contoh penerapan sila kelima. Bagaimana negara bersikap adil. Kayak bantuan sosial, tidak hanya di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi pun diberikan. Itu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu contoh nyatanya. Nah, yang berikutnya adalah ini, definisi atau pengertian pelanggaran HAM. Ini pasti keluar nih di ulangan harian. Definisinya, pengertiannya adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, dan melawan hukum yang berlaku. Jadi yang namanya pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh individu. Individu itu oleh satu orang. Contohnya kayak saya nih. Saya misalkan, contohnya ini ya, memukul Hisham. Berarti saya sudah melanggar hak Hisham. Ataupun dilakukan oleh kelompok. Kelompok misalkan anak 70, SMA 70, nyerang Alpus 3. Kemudian ada satu murid yang dipukulin. Nah, itu termasuk pelanggaran HAM juga. Ataupun yang dilakukan oleh aparat negara. Kayak di Amerika Serikat, misalkan oknum polisi mencekik orang kulit hitam hingga meninggal dunia, itu termasuk pelanggaran HAM juga. Nah, kalau di Indonesia, mungkin kamu pernah update tentang beberapa kasus. Nah, yang tadi saya sudah ceritakan ada kasus Munir, ada kasus Tanjung Priuk. Yang terbaru mungkin kamu tahu tentang kasus jalan tol. Ada beberapa orang yang ditembak di jalan tol. Nah, itu termasuk pelanggaran HAM juga. Kayak gitu. Itu yang namanya pelanggaran HAM. Bisa dilakukan oleh individu, bisa juga dilakukan oleh kelompok, bisa juga dilakukan oleh negara. Nah, ini pelaku pelanggaran HAM, kalau misalkan dari individu ke individu, itu namanya horizontal. Coba, horizontal itu ke samping atau ke atas? Samping. Ke samping. Nah, kalau individu sama individu itu pelanggaran HAM secara horizontal. Misalkan, ini contohnya ya. Misalkan A ngebully si B. Itu termasuk pelanggaran HAM horizontal. Nah, kalau vertikal, pelanggaran HAM-nya aparat negara kepada rakyat. Kayak tadi, misalkan ada di Amerika Serikat, ada polisi Amerika Serikat yang ngebunuh orang kulit hitam. Itu termasuk pelanggaran HAM vertikal. Contohnya lagi kayak di Myanmar. Bagaimana tentara ngebunuh masyarakat Myanmar. Itu termasuk pelanggaran HAM vertikal. Nah, jenis-jenis pelanggaran HAM itu hanya ada dua. Ada pelanggaran HAM biasa atau ordinary crimes. Contohnya kayak pemukulan, penganiayaan, ngebully. Itu termasuk ordinary crimes. Contohnya lagi, misalkan saya di kelas 11 IPA 2 ngajar PPKN hari Selasa jam kedua. Ternyata saya nggak masuk, nggak hadir. Tidak sakit, tidak ada izin, tidak ngasih tugas.
berarti saya sudah melakukan pelanggaran HAM atau ordinary crimes. Nah, yang kedua ini disebut dengan extraordinary crimes, pelanggaran HAM berat. Contohnya genosida. Genosida itu artinya membantai ataupun membersihkan sebuah suku ataupun kelompok masyarakat. Kayak di Myanmar, itu etnis Rohingya, itu termasuk extraordinary crimes. Karena itu termasuk genosida. Mungkin kamu juga pernah mendengar Holocaust, bagaimana Hitler membantai Yahudi, orang-orang Yahudi, itu termasuk genosida juga. Contohnya lagi, mungkin kamu pernah tahu Yugoslavia, negara Yugoslavia, bagaimana etnis Albania dibantai oleh Yugoslavia. Tapi Yugoslavia sekarang sudah tidak ada, sudah pecah, sudah menjadi negara Ceko, kemudian ada Slovakia, ada Slovenia, kemudian ada juga Kosovo, ada juga Albania. Jadi sudah pecah Yugoslavia. Nah, jenis pelanggaran HAM ini pasti keluar nih di ulangan harian nih. Misalkan contoh kasusnya begini, contoh soalnya. Misalkan Pak Budi adalah seorang guru. Kemudian Pak Budi bekerja sudah 10 tahun di sekolahan, misalkan di SMA Taruna Bangsa, misalkan. Kemudian beberapa hari kemudian akhirnya Pak Budi dipecat tanpa dikasih uang, tanpa dikasih reward yang jelas. Nah, itu termasuk pelanggaran HAM biasa atau pelanggaran HAM berat. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Biasanya nanti saya ngasih soalnya bentuknya seperti itu. Itu contoh soalnya. Kemudian penyebab pelanggaran HAM. Ada 2 faktor. Ada internal dari dalam dan ada eksternal. Kalau dari dalam, contohnya misalkan tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Bagaimana individu itu nggak paham tuh haknya di mana, kewajibannya bagaimana. Contohnya begini, misalkan ya, misalkan Izat punya mobil Ferrari, belinya mampu, tapi bayar pajaknya nggak mau. Berarti belum seimbang tuh hak dan kewajibannya. Contohnya lagi misalkan Faris punya motor Vespa terbaru. Belinya mampu, tetapi ketika bayar pajak nggak mau. Nah, berarti belum seimbang antara hak dan kewajibannya. Yang kedua, belum adanya kesamaan konsep HAM. Karena antara satu negara dengan negara lain kadang-kadang berbeda. Contohnya, ini contoh ya. Di negara Indonesia masih ada hukuman mati dengan cara ditembak. Di sebagian negara Eropa menganggap hukuman mati itu pelanggaran HAM. Kayak di Swiss, negara Swiss itu sudah tidak memberlakukan hukuman mati. Makanya negara Swiss kaget ketika mendengar ada hukuman mati di beberapa negara. Karena belum adanya kesamaan konsep HAM. Itulah faktor internal. Yang ketiga adalah individualisme. Individualisme itu artinya pengen sendiri. Contohnya misalkan, ini contoh ya. Individualisme itu contohnya mementingkan diri sendiri, misalkan ini Kate misalkan jadi gubernur Jakarta, kemudian dapat mengadakan program bansos, bantuan sosial, yang dipilih hanya keluarganya aja. Itu termasuk sikap individualisme. Seharusnya bansos itu untuk yang tidak mampu, ini malah dikasih untuk keluarganya aja. Nah, itu termasuk
individualisme. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang HAM. Bagaimana masyarakat masih kurang paham. Contohnya misalkan karena merasa barang itu miliknya, maka dia bisa melakukan apapun. Contohnya misalkan saya baru beli amplifier ataupun speaker aktif yang terbaru. Akhirnya saya setel musik sekencang-kencangnya. Padahal tetangga sedang sakit gigi atau sedang berduka. Nah, itu yang namanya kurang kesadaran tentang HAM. Yang kelima, rendahnya sikap toleransi. Nah, kalau faktor eksternal, pertama adalah lemahnya fungsi penegak hukum. Penegak hukum itu baik kepolisian, kejaksaan, ataupun kehakiman. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu mungkin kamu tahu, pernah mendengar ada oknum polisi yang disuap. Ada oknum jaksa yang disuap. Kayak gitu. Disuap itu maksudnya dikasih uang untuk memuluskan sebuah kasus. Kamu mungkin pernah dengar ada yang namanya Joko yang memberikan uang kepada oknum polisi, kemudian memberikan juga ke oknum jaksa. Itu yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, karena lemahnya fungsi penegak hukum. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Misalkan kamu punya grup lain, ternyata isinya untuk ngebully temannya ataupun ngomongin temannya. Itu termasuk penyalahgunaan teknologi. Sampai sini paham gak nih? Halo, assalamualaikum. Paham gak ini? Ada yang mau ditanyakan gak? Maaf mau nanya. Oke, wis bagus nih. Ayo gimana? Maaf Pak, tadi yang bedanya yang hak dan kewajiban ideal sama yang instrumental itu apa ya Pak? Oke, bagus. Ini siapa tadi? Adel. Adel, oke. Saya tulis dulu. Adel bertanya. Mantap, Del. Nah, ini Del. Ideal sama instrumental. Jadi gini, kalau nilai dasar ideal itu adalah nilai yang memang sudah ada di masing-masing negara atau masing-masing individu. Contohnya misalkan Adel. Adel suka kasihan ketika ada ngelihat pengemis yang sudah tua, ibu-ibu yang masih ngemis di lampu merah. Sama, tidak hanya Adel. Saya juga sama, suka sedih, suka miris kalau misalkan ngelihat ada orang tua yang masih ngemis di lampu merah. Suka nggak tega. Itu yang namanya nilai ideal. Semua orang sama. Contohnya lagi misalkan di negara Indonesia yang namanya ketika ada terjadi pembunuhan, maka itu pun termasuk pelanggaran HAM. Itu tidak hanya di Indonesia, di Australia pun sama, di Amerika pun sama. Jadi itu yang disebut dengan nilai ideal atau nilai dasar. Nilai yang memang sudah ada dan bersifat universal. Kalau nilai instrumental itu terkait dengan aturan. Contohnya nih, ini contoh ya. Kalau kamu ke Belanda, di Belanda itu yang namanya ganja itu diperjualbelikan, tapi dalam dosis tertentu. Aturannya ada. Tapi khusus untuk 17 tahun ke atas. Karena memang sebagian ada yang menganggap itu obat. Nah, tapi kalau di Indonesia itu nggak boleh. Karena aturannya sudah ada, melarang peredaran ganja. Itu yang disebut dengan nilai instrumental. Jadi bedanya, kalau nilai dasar atau ideal itu lebih ke arah nilai yang sudah ada di masing-masing hati nurani individu. Misalkan kalau kamu ngelihat ada orang yang dipukulin sampai berdarah, pasti nggak tega.
Ataupun kamu mungkin pernah ngelihat ada copet yang dikejar massa, ketangkep, kemudian dipukulin sampai babak belur, itu pun pasti akan merasa, aduh kasihan, nggak tega. Itu namanya nilai ideal, nilai instrumental, yang memang sudah ada di dalam diri kita semua. Kalau nilai instrumental itu kayak aturan, peraturan, tata tertib itu termasuk nilai instrumental. Jadi gitu ya Del ya? Iya, Pak. Oke, mantap Del. Pak, Nah, maaf, Pak. saya, oh ya, gimana? Maaf, Pak, satu lagi yang tadi genosida itu apa ya, Pak? Oke, bagus. Genosida itu adalah pembersihan atau pembantaian suku atau golongan atau kelompok atau etnis. Itu yang disebut dengan genosida. Contohnya nih, misalkan masyarakat ini contoh ya. Misalkan masyarakat Betawi di Jakarta dibantai semuanya. Itu termasuk genosida. Contohnya lagi yang pernah terjadi adalah Hitler. Hitler itu paling benci sama orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ditangkepin, dikumpulin, disiksa sampai ada yang meninggal dunia. Itu yang namanya genosida. Contohnya lagi Myanmar. Etnis Rohingya dipaksa dibunuh oleh negaranya sendiri. Itu termasuk genosida, pembersihan etnis. Jadi gitu Del, ya. Oke, makasih ya, Pak. Oke, bagus Del. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini kasus pelanggaran HAM yang ada di buku. Ini tidak usah saya jelaskan karena ini nanti menjadi tugas keterampilan. Jadi kamu tinggal ngomong aja, kamu baca sambil di videoin, ya. Nah, ini upaya penegakan HAM. Ada yang namanya unwillingness, artinya negara tidak mau memproses pelanggaran HAM. Itu disebut dengan unwillingness. Contohnya kayak negara Myanmar. Padahal dunia internasional sudah ngecam tuh. Myanmar salah, Myanmar melanggar hukum, Myanmar melanggar HAM. Tapi dia tetap aja merasa benar. Contohnya lagi kayak negara Israel. Israel itu negara yang mengambil tanah negara Palestina. Jadi orang Palestina diusir dari wilayahnya, kemudian ditempatin sama Israel. Padahal dunia internasional sudah mengecam ataupun sudah ngomelin negara Israel. Tapi karena negara Israel kuat, ya udah akhirnya terjadilah yang disebut dengan unwillingness. Negara tidak mau memproses pelanggaran HAM. Jadi dianggapnya biasa kayak gitu. Ada juga unable, artinya negara tidak mampu. Nah, ketika negara tidak mampu, maka nanti yang akan mengambil alih kasusnya adalah Mahkamah Pidana Internasional. Contohnya nih, negara Yugoslavia. Sekarang negara Yugoslavia sudah hancur. Kenapa hancur? Gara-garanya waktu masih bernama Yugoslavia, di dalamnya kan ada berbagai macam suku bangsa. Terjadilah pembantaian Srebrenica. Bagaimana etnis Albania yang beragama Islam itu dibantai, ditembak, meninggal semuanya. Nah, akhirnya komandannya dan presidennya diambil oleh Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian dihukum, kemudian dijatuhin sanksi oleh PBB. Jadi itu yang disebut dengan unable. Oke, Nisa, silakan gimana Nisa? Saya sebenarnya mau tanya yang tadi sih Pak, yang faktor internal eksternal kan ada yang faktor internal kan ada yang itu Pak belum samanya konsep HAM itu loh Pak yang di Swiss sama yang di Indonesia. Nah itu kenapa dia berbeda Pak? Padahal kan kalau misalnya hak asasi manusia itu kan mengenai ya Pak, mengenai hak sama manusia harusnya kan sama Pak gitu. Oke, bagus Nisa, saya tulis dulu. Bagus nih pertanyaan Nisa nih. Jadi gini, tadi kan ada nilai ideal kan. Nilai ideal itu adalah bagaimana hak asasi manusia. Ketika ada orang yang mengambil nyawa seseorang,
maka dia sudah melanggar HAM. Itu disebut dengan nilai ideal. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, negara Swiss menganggap nilai ideal itu harus dipraktekkan. Makanya negara Swiss melarang adanya hukuman mati di negara itu. Karena ketika terjadi hukuman mati, misalkan ada penjahat nih, bandar narkotika di Swiss, ditangkap, kemudian diadili. Kemudian hakim memutuskan hukuman mati. Maka hakim itu sudah melanggar hak hidup terdakwa. Makanya negara Swiss melarang. Nah, tetapi kenapa di Indonesia ataupun di Arab Saudi ataupun di Amerika Serikat sekalipun masih menerapkan hukuman mati? Pertama adalah terkait dengan nilai instrumental, aturan. Aturan hukum di Indonesia ada. Hukuman itu kan ada tahanan, ada penjara, dan ada hukuman mati. Nah, yang kedua sebagai efek jerak. Efek jerak itu untuk mengasih tahu kepada masyarakat Indonesia bahwasanya kalau melakukan perbuatan seperti dia, maka akan dihukum mati. Nah, di Indonesia hukuman mati itu biasanya diberikan ke bandar narkotika. Kenapa bandar narkotika dihukum mati? Karena narkotika itu merusak dan membunuh masyarakat secara jelas dan berbahaya. Makanya hukumannya mati. Ada beberapa kasus hukuman mati di Indonesia itu terkait dengan bandar narkoba. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena terkait dengan pemahaman. Kalau di Indonesia pemahamannya ini bukan melanggar HAM. Justru ini melindungi masyarakat Indonesia yang lain. Seandainya bandar narkotika itu tidak dihukum mati, dan dia bisa mengedarkan narkotikanya, maka itu berbahaya bagi generasi muda Indonesia. Jadi ibaratnya lebih baik menghilangkan satu nyawa daripada ratusan nyawa meninggal gara-gara narkoba. Jadi gitu Nisa logikanya. Ya, memang Indonesia sedang mengkaji KUHP, tetapi itu prosesnya masih panjang. Ya, bagus Nisa. Baik, ini sudah waktunya istirahat. Ini kasus yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan keterampilan. Nah, karena minggu depan itu tanggal 17 Agustus, libur, maka kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Kita langsung ulangan harian. Syarat ikut ulangan harian adalah kamu mengerjakan buku mandiri. Bab 1, pilihan gandanya aja. Kalau sudah, kamu foto, kirim ke WA saya. Kalau sudah saya jawab oke, berarti sudah saya input ke buku nilai. Ya. Jadi kita ketemu 2 minggu lagi, langsung ulangan. Karena minggu depan libur. Oke, baik anak-anakku semuanya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa minggu depan kita ulangan harian. 2 minggu lagi kita ulangan harian ya, karena minggu depan libur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin ya.